Pragnananda Ramesbabu menunjukkan kelas dan mentalnya sebagai seorang juara. Pada babak terakhir USCHES Cup 2025, sebenarnya Abdusattorov hanya butuh hasil remis untuk keluar sebagai juara. Namun, kegigihan Prag membuat permainan harus dipaksa menuju babak tiebreak. Pragnananda mengalahkan Abdusattorov. Dengan kemenangan ini, Prag naik ke peringkat 4 dunia atau nomor 1 dalam rating pecatur India. Permainan dimulai oleh Abdusattorov dengan E4. Prag bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, E6, D4, pion makan pion, kuda makan pion. Setelah kuda ke petak C6, kuda C3, kuda F6, lalu gajah F4. Di posisi ini, Pragnananda mendorong D6, persiapan forking. Pada langkah selanjutnya, Abdusattorov memainkan gajah B5, langkah yang mengandung jebakan. Apabila di posisi ini hitam tergesa-gesa mendorong pion E5, maka langkah ini adalah kesalahan fatal karena putih punya balasan kuda makan kuda mengancam main 3. Setelah langkah terbaik pion makan kuda, maka gajah makan pion, skak. Gajah harus menutup skak. Setelah itu, hitam kehilangan bentengnya. Setelah main 3 makan gajah, gajah mundur E3. Sampai pada posisi ini, hitam akan kalah kualitas. Tentu saja, Pragnananda tidak tergesa-gesa. Di posisi ini, dia mengeluarkan gajah ke petak D7. Sekarang forking siap untuk dilancarkan. Namun demikian, Abdusattorov menukar kuda. Pion makan kuda, gajah mundur, lalu pion serang gajah, gajah G5, memberikan pining pada kuda. Pragnananda selanjutnya menyerang gajah. Kemudian, Abdusattorov menukar gajah dengan kuda. Tentu saja, main 3 makan gajah. Di posisi ini, Abdusattorov mengimbangkan main 3 D3, memberikan opsi baginya untuk rokade di sayap raja ataupun sayap main 3. Prag merespon dengan A5, dan ternyata Abdusattorov memilih rokade di sayap main 3. Pragnananda merespon dengan gajah E7. Dengan langkah ini, Pragnananda siap rokade sayap raja dan menyerang lewat lajur B. Di langkah selanjutnya, Abdusattorov memainkan sebuah pilihan langkah yang kurang tepat. Benteng H ke petak F1 memberikan proteksi pada pion. Prag langsung rokade mengamankan raja dan pion G3. Kemudian benteng A B8. Setelah pion F4, benteng B4. Di posisi ini, Abdusattorov memainkan main 3 A6, mengancam pion A. Dan langkah terbaik untuk hitam adalah menyusun benteng pada petak B1. Akan tetapi, di posisi ini, Pragnananda Ramesbabu memainkan pilihan langkah yang tidak begitu tepat. Dia memilih pion makan pion. Di posisi ini, Abdusattorov sebenarnya punya langkah terbaik, yaitu main 3 makan pion. Namun, Abdusattorov melewatkannya. Dia memilih pion G makan pion, membuka lajur G sekaligus memiliki 2 pion yang mengontrol petak center. Sampai pada posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa hitam berada pada posisi yang jauh lebih unggul. Selanjutnya, Pragnananda menempatkan benteng F di petak B8, menyusun benteng. Apabila main 3 makan pion, maka putih akan kehilangan pionnya, dan selanjutnya kuda juga akan terancam. Di posisi ini, Abdusattorov mendorong E5, mengancam main 3 dan juga pion. Main 3 kemudian ke petak F5, setelah itu pion makan pion. Hal ini justru membantu gajah
untuk menekan kuda. Kemudian, Abdusattorov menarik mundur gajahnya ke petak B3, menutup akses benteng untuk mengancam pion. Lalu, Pragmananda memainkan menteri C5. Ancaman yang sangat jelas mengancam kuda. Di posisi ini, Abdusattorov memilih menempatkan benteng D ke petak E1. Setelah itu, Pragmananda menukar gajah dengan kuda. Pion makan gajah, menteri makan pion. Ancaman selanjutnya adalah dorongan pion yang bisa menghasilkan skakmat. Oleh karena itu, Abdusattorov mengadu menteri, tetapi Prag membalas dengan menteri A1, skak. Setelah Raja D2, menteri F6, mengancam skakster pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Abdusattorov mendorong C3, menyerang benteng dan menghalangi terjadinya skakster. Di posisi ini, Pragmananda tidak menyelamatkan bentengnya. Dia memilih gajah F5 menyerang menteri. Apabila menteri menghindar ke petak G3 misalnya, maka menteri makan pion. Hitam berada pada posisi unggul. Di posisi ini, Abdusattorov memilih memainkan langkah liar, menteri makan gajah. Pilihan yang sangat berani. Dengan langkah ini, Nodirbek Abdusattorov sengaja menukar menteri dengan gajah dan benteng. Abdusattorov berharap pada pion bebasnya. Pragmananda menyadari bahwa bentengnya tidak akan mungkin selamat. Oleh karena itu, supaya bentengnya tidak mati percuma, dia memainkan benteng D4, mendapatkan tempo skak. Setelah pion makan benteng, menteri makan pion. Langkah benteng sebelumnya yang dimainkan oleh hitam dapat dianggap sebagai langkah desperado, yaitu suatu upaya supaya perwira tidak mati sia-sia. Dengan membuang benteng pada petak D4, maka hitam menang karena struktur pionnya masih jauh lebih bagus. Terlihat jelas bahwa struktur pion putih mengalami kehancuran total. Di posisi ini, Abdusattorov kemudian memainkan Raja C3, lalu menteri D7 ancam pion, benteng E5, kemudian menteri panen pion. Setelah itu, putih susun benteng, lalu Raja F8, Raja D3, benteng D8. Oleh karena itu, benteng ke petak E4 menjaga pion. Pragmananda selanjutnya memainkan menteri B4, lalu F5. Abdusattorov ingin mulai menyerang. Di posisi ini, Prag menyerang gajah. Gajah geser C4 dan menteri B1, skak. Raja C3, menteri C1, Raja D3, menteri B1. Setelah raja ke petak C3, Pragmananda yang butuh kemenangan memainkan benteng B8, mengontrol lajur B. Di posisi ini, Abdusattorov memainkan benteng E3, kemudian menteri kembali skak, Raja D3, menteri kembali skak, dan Raja C3. Setelah menteri A1, Raja D3, menteri B1, Raja C3. Nodirbek sepertinya sudah butuh hasil remis, tetapi kegigihan Prag membuatnya memilih untuk mendorong pion G6. Prag betul-betul berambisi untuk menang, karena itulah satu-satunya cara agar dia tetap bernafas dalam turnamen. Di posisi ini, Abdusattorov menukar pion, lalu Prag menyerang raja. Raja ke petak D3, kemudian benteng B4 menyerang gajah. Di posisi ini, Abdusattorov melancarkan serangan balik. Benteng E8, skak, Raja G7, kemudian benteng G8, kembali skak. Raja makan benteng, tetapi
pion makan pion, skak. Pragnananda kemudian melarikan raja ke petak H7, lalu Abdusattorov berhasil promosi pion. Akan tetapi, posisi ini membuat Pragnananda semakin unggul. Di posisi ini, Pragnananda memainkan langkah pamungkas, menteri makan gajah. Setelah langkah ini, Abdusattorov langsung menyerah. Apabila di posisi ini raja cepetak D2, maka ada balasan benteng D2, skak. Raja mundur D1 dibalas dengan menteri C2. Setelah raja E1, menteri C1, skak mat. Pilihan kedua adalah raja lari ke petak E4. Namun, ada balasan menteri makan pion, skak. Raja mundur F3 dibalas dengan menteri G4. Setelah raja F2, benteng B2 kembali skak. Raja mundur ke petak E1, lalu menteri G1. Kalaupun menteri menutup skak, maka menteri makan benteng. Setelah menteri E2, menteri makan menteri. Skak mat tidak akan terhindarkan.